Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فلك الحمد يا ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك أسلمنا يا رب وبك آمنا وإليك آنبنا وعليك توكلنا خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا ربنا قبل كل شيء وبعد كل شيء فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا يا ربنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا دينا ونسبا وأمة وجماعة ومجلسا ومؤسسة فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فنسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمد عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك كما نسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به اسمك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجبرنا وذهاب همومنا وأن ترحمنا بالقرآن وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة فذكرنا يا ربنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته حق تلاوته من فهم وتدبر ودعوة إليه وتطبيق وحفظ يا مجيب السائلين آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعله شفيعا لنا يا ربنا خاصة في قبورنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Betul ya? Ini orang-orang yang sedang berhijrah. Kenapa disebut dan dinamakan Masjid Muhajirin? Halo? Para pendatang ya. Para pendatang dari mana-mana ngumpul di sini, begitu Bu ya? Bu? Oke lah, itu satu. Memang tepat sekali kalau dinamakan Muhajirin. Kita ini setiap saat. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, mana salawatnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang atau hijrah. Asal kata dari hajara itu artinya taraka, meninggalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah meninggalkan kampung yang lama menuju kampung yang baru. Ya. Asalnya dari mana emang dulu? Dari Jakarta ya. Banyak dari Jakarta, gusuran dari Jakarta pada pindah ke Depok. Itu Pak Haji. Jadi manhajara artinya mentaraka, siapa saja yang meninggalkan manahallahu anhu, apapun segala sesuatu yang Allah telah melarangnya. Itu namanya muhajir sejati atau muhajir asli. Jadi mudah-mudahan kita semuanya berada di masjid orang-orang yang selalu meninggalkan. Kalau sekarang jangan ninggalin kampung lagi ya, mau pada kemana emang? Sekarang kita tinggalkan yang Allah larang saja. Ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kondisi ini akan membuat kita semakin lebih sempurna dalam ketakwaan kita. Di awal maupun tadi imam yang kita muliakan, serta seluruh pengurus DKM yang saya muliakan, saya banggakan, seluruh jamaah yang saya muliakan, saya hormati, hafidhukumullah. Doa saya selalu terkait dengan pentingnya kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi Bapak Ibu yang saya muliakan. Perlindungan dari apa? Yang pertama dari musuh yang sudah dinyatakan Allah sampai hari dibangkitkan. Siapa Bu? Siapa Pak? Siapa? Iblis.
Iblis itu sekarang punya pengikut mungkin udah jutaan. Atau sejumlah manusia yang ada sekarang. Katakanlah manusia sekarang ada 3 miliar. Kata orang 3 billion. Kalau saja manusia sekarang jumlahnya 3 atau sampai 4 miliar, minimal setan itu ada 4 miliar, Pak. Dari mana ngitungnya? Dari hadis Nabi. Setiap manusia itu didampingi dan terus, bukan didampingi, artinya diikuti terus oleh yang namanya qarin. Wa huwa lahu qarin. Tahu? Makanya jangan dinamai anak kita qarin, ya. Jangan dibuat nama anak kita qarin atau qarinah. Ya, setiap manusia itu didampingi atau diikuti oleh yang namanya qarin. Qarin ini Bapak Ibu sekalian kecenderungannya memang menyesatkan kita. Selalu mengganggu kita karena dia dari golongan jin, tapi jinnya jin yang kufur pada Allah dan sudah menjadi staf setan. Kecuali qarinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia masuk Islam. Kok bisa setan masuk Islam? Kalau jin bisa. Yang enggak bakal masuk Islam itu iblis. Sebab dia sudah bersumpah di hadapan Allah tidak akan Allah kasih waktu, silakan. Halo? Bingung nggak? Ya, jangan bingung, ikuti aja dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu halnya dengan qarinnya Umar. Kalau qarinnya Umar itu nggak berani deket-deket. Umar di sini, qarinnya di sono di luar. Ngintipan. Nah itu. Bagaimana dengan kita? Kita yang kerap kali kompromi dengan setan. Betul tidak? Siapa yang masih minum dengan tangan kiri? Angkat tangan. Halo? Apa-apa, nggak bakal diabsen, nggak? Masih banyak kan di antara kita yang suka minum dengan tangan kiri, betul? Itu sama dengan kita bersahabat dengan syaitan waktu itu. Padahal dalam surah Fatir Allah nyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan itu buat kamu sekalian itu sebagai musuh, kata Allah, maka jangan kompromi, jadikan dia sebagai musuh. Fattakhidhu, jadikanlah, kata Allah, si setan itu sebagai musuh. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau dia ngajak kita, hizbahu itu artinya kelompoknya, partainya, organisasi setan, suruh kita bergabung di dalamnya, klub-klub dan komunitasnya. Dia tidaklah mengajak kecuali agar mereka itu menjadi penduduk neraka sa'ir. Cuman itu, kata Allah. Makanya jangan kompromi. Cara kita tidak bisa kompromi dengan setan itu, jelas kita jauh kemampuan kita dibandingkan setan sebenarnya. Apalagi setan itu ngelihat kita sementara kita tidak melihat setan. Betul tidak? Ada yang pernah ngelihat setan, Bu? Bu? Ada yang pernah ngelihat setan? 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 Bu? Ada yang pernah ng
Pernah melihat setan? Nggak ada. Kecuali kalau dirinya nggak sholat, nggak beriman, itu dirinya bisa kelihatan tuh. Namanya setan manusia. Karena setan itu ada dari kalangan jin, ada yang dari kalangan, ayatnya apa? Minal jinnati wan nas. Itu dalam surat An-Nas dinyatakan. Min syarril waswasil khannas minas. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan yang terkutuk atau al-khannas yang selalu menggoda dan mengganggu manusia itu, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia, kata Allah. Saya sedang cerita sedikit menggambarkan peta hidup Bapak Ibu sekalian. Hidup kita ini sadar tidak sadar, setuju atau tidak setuju, faktanya itu. Setiap hari kita terus diikuti setan kemanapun. Makanya nanti kalau ada istilah, kalau orang Sunda bilang ririwa, tahu ririwa? Kata orang ada penjelmaan, ya, ada roh gentayangan. Itu bukan roh gentayangan, Pak, itu namanya si tadi itu qarin yang bisa saja menjelma. Kalau izinkan nggak bisa dia. Menyerupai ibu kita, menyerupai bapak kita, masuk dalam tubuh seseorang. Aku adalah ibu ini segala macam, aku neneknya. Itu kerjaannya si qarin. Halo? Mau diterusin? Ya, memang ngobrol tentang jin ini nggak bakal selesai, Bu. Sampai maghrib juga. Kenapa? Sebab kita ngomongin sesuatu yang kita sendiri nggak pernah ngelihatnya. Jadi penasaran terus. Terus gimana Ustaz? Kayak gitu. Baik. Saya sedikit singgung ini terkait dengan betapa pentingnya kita selalu dan mendapatkan perlindungan. Dan tidak ada perlindungan yang paling signifikan serta menentukan kecuali hifdzullah alias perlindungan Allah. Sederhana. Bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan Allah? Jawabannya hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya gulam. Pesan Nabi kepada seorang anak yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, asisten beliau kemana-mana, masih kecil. Kata dia, kata Rasulullah kepadanya, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Saya potong cuman satu kalimat aja, karena hadits ini panjang kalau diterusin. Rasulullah berpesan kepada anak tersebut, jaga Allah, pasti Allah jaga kamu. Itu aja. Kalau kita ingin dijaga Allah, terutama dari godaan setan yang terkutuk tadi, jaga Allah. Pertama apa? Menjaga Allah pertama dengan pikiran kita. Ingat selalu Allah yang kita kenal dengan zikrullah. Jangan pernah satu detik pun kita lupa dari Allah. Caranya adalah dengan benar-benar beriman pada Allah. Bu, Pak, halo? Masih bersama saya atau tidak? Emang kalau di masjid ini suasananya sejuk, apalagi pakai AC. Belum lagi yang dibahas itu adalah kalamullah, kitabullah, Bu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama turun kepada mereka itu ketentraman. Betul?
saking tentramnya kita enak tidur. Betul enggak? Jadi saya enggak bakal bangunin, biarin aja. Yang bangun, yang tidur. Halo? Setuju? Jadi nggak usah dibangunin, ya, biar dia sedang menikmati ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliput rahmat Allah. Apalagi hafathumul malaikah, diliput oleh para malaikat Allah. Kalau diliput itu bukan dengan sendirian, liputan malaikat ini bergerombol. Ada petugas khusus yang Allah turunkan setiap hari, ada petugas yang pagi sampai nanti sore alias di siang hari, ada yang petugas malam hari, Bu. Saat waktu subuh mereka bertemu di satu tempat untuk menyaksikan hamba Allah. Yang baru turun dari langit pun menyaksikan, yang mau pergi dari bumi ke langit pagi hari ini itu pun masih sempat menyaksikan. Nanti Allah tanya, kaifa wajadtum ibadi, kata Allah, bagaimana kalian temukan hamba-hambaku? Dan Allah Maha Tahu. Para malaikat akan menjawab seperti yang mereka saksikan di sini. Para malaikat yang menghadiri dan datangnya ke Masjid Al-Muhajirin tentu akan mengatakan, wajadtuhum, aku temukan mereka sedang dalam keadaan beribadah, sujud dan berzikir padamu ya Allah. Mau dilaporin kayak begitu? Dilaporkannya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang mereka minta? Dalam zikir dan doanya mereka meminta kepadamu, ya Allah, surgamu. Sudah lihat? Belum. Kalau lihat, kata para malaikat, pastikan mereka tidak pernah berminat dengan yang lainnya kecuali hanya surgamu ya Allah. Bu, masih berminat di dunia. Kalau sudah melihat surga itu udah gak berminat dengan dunia. Dia akan cari mati, yang penting di jalan Allah dengan cara apapun. Masih takut mati, Bu? Pak, masih takut mati? Sama dengan saya. Sama, saya juga manusia. Cuman alasannya kenapa takut mati? Belum siap, Ustaz. Amal saya belum sedikit. Emang kalau dipanjangin nambah amal, nambah dosa? Belum tentu juga nambah amal soleh. Ya, makanya ridho aja deh ya. Kapanpun kau cabut ya Allah, asal kau ridho dan kau ampuni hamba, gitu aja. Makanya saudara-saudara kita di Gaza itu bertahan. Dan cara bertahan mereka mempertahankan agama, mempertahankan negara, mempertahankan kebangsaan mereka, mempertahankan hak mereka, itu dibenarkan. Kalau dibunuh, itu syahid di jalan Allah. Maaf ya, ada orang merampok rumah kita, naudzubillah min dzalik. Bapak ibu bertahan, walaupun harus dibantai oleh sang perampok itu, mati dalam keadaan syahid. Tapi syahidnya syahid di dunia. Maksudnya apa? Nggak perlu disolat. Maksudnya tetap diurus seperti pengurusan yang lain. Kalau di medan pertempuran sudah nggak perlu lagi dimandikan. Saudara-saudara kita di Gaza bukan lagi mempertahankan rumah, Pak. Mempertahankan negara mereka. Dan pastikan tidak ada satu pun negara dan bangsa yang tidak memerlukan bangsa seperti itu. Kita buktinya saat kita merdeka, kita selalu mengatakan merdeka atau mati, asal di negeri sendiri. Betul? Halo? Tanya deh sama orang tua kita yang sudah meninggal.
Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, seperti itu. Dan kalau ditanya mereka, anak kecil aja jawabannya apa? Al-jannah. Kenapa kamu mau bertahan di sini? Nanti kalau dibunuh kenapa? Dia bilang, kalau kami mati, insya Allah al-jannah. Allah sudah siapkan surga buat saya. Di kembali capek nggak? Hah? Ngebangun kembali, kemudian merenovasi rumahnya, apalagi sudah hancur kayak begitu, dibangun kembali, terus nunggu sampai 10 tahun baru bisa berdiri kembali sebuah kota yang tentram dan sesungguhnya. Dilanjutkan dengan kehidupan yang lain yang belum tentu tetap ada dalam kesalehan dan kebaikan. Mana pilihannya? Hari ini Amang mati dapat sorga, atau bukan sampai hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih saat ini juga. Padahal Nabi dijamin, sekalipun Allah tangguhkan sampai hari kiamat, Nabi tetap Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap Rasulullah, tetap dijamin masuk surga. Tapi Nabi tidak mau spekulasi, tetap dia ambil yang saat ini. Saat ini juga aku rindu bertemu dengan Ar-Rafiqil A'la, sahabat yang paling aku dambakan, dialah Allah Azza wa Jalla. Halo? Kalau dikasih pilihan begitu, mau yang mana? Sekarang masuk surga atau ditangguhkan sampai hari kiamat? Hah? Bingung ibu-ibu? Kalau dikasih pilihan begitu masih bingung. Wah, apa? Bal tu'thirunal hayatan dunya. Allah tahu kenapa kalian begitu, karena kalian masih saja mendahulukan kehidupan dunia. Nah, ini penting. Pemikiran dan pemahaman kita tentang kehidupan itu dilindungi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada di benak pikiran kita masih beranggapan dan punya pemikiran bahwa dunia lebih bagus daripada akhirat. Halo? Perlu dilindungi nggak? Kalau secara pemikiran kita pasti kita tersesat. Namanya sesat fikir. Kalau kita mengatakan bahwa dunia lebih baik dari akhirat, apalagi muncul pemikiran belakangan orang-orang tidak percaya pada akhirat, jelas itu kesesatan berfikir yang sangat membahayakan dirinya dan orang lain. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, apa? Halo? Biasanya syuruk itu kan jam 6:04 ya Bu ya. Sekarang kan subuhnya agak maju, jam 4, berarti sekitar jam 5:04. Ya, 5:30 lah. Boleh sampai 5:30? Boleh sampai jam 6? Lagian mau ngapain sih? Di rumah paling ngopi, sama di sini juga udah disiapin kopi tuh, lihat. Kopi nggak penting ya Pak ya. Nah, ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Jadi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita yang kedua, syukur yang terbesar tadi saya sampaikan, jaga Allah dan nama Allah. Allah. Basahi lisan kita dengan kata-kata Allah dimanapun berada, dalam posisi apapun. Bu, mau mengerjakan sesuatu, bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Keluar kamar mandi, ucapkan alhamdulillah.
Selesai makan, alhamdulillah, bismillah, selalu sebut Allah. Sampai hari ini ada satu pertanyaan buat saya pribadi. Saya kira buat kita juga sama. Standar menyebut Allah itu adalah baru disebut beriman dengan iman yang sempurna kalau disebut Allah hati kita bergetar. Sudah, Pak? Bu? Sudah atau belum? Sahabat, ikhwan, akhwat, kalau disebut nama Allah sudah bergetar belum? Lain kalau kita ditelepon sama orang yang kita cintai. Begitu ditelepon lihat, wih, ya sebentar. Cepat banget, luar biasa. Sudah belum? Kalau dipanggil Allah, kita langsung dengan cepat. Itu aja. Jadi maaf, sampai hari ini saya sering sampaikan, saya masih belajar menyebut nama Allah. Nyebut nama Allah aja. Sampai kalau disebut Allah itu hari ini langsung bergetar. Kan itu dalam surat Al-Anfal diingatkan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila disebut dan dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah iman. Lihat, contoh dalam sholat aja. Minimal saat dibacakan suratul Fatihah itu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Allah tentu saja tidak hanya yang ditulis, dicatat, dan disimpulkan dalam bentuk kitab sucinya dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal baca, disimpulkan, tinggal kita amalkan, jadi rumus, jadi aturan hidup, tinggal kita amalkan, namanya petunjuk. Tapi ada ayat-ayat Allah yang sifatnya harus kita baca, harus kita analisa, kita teliti, namanya ayat kauniyah di alam semesta. Kan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu sifatnya deduktif, masih ingat dengan istilah deduktif induktif? Waktu kita kuliah pernah belajar dalam riset dan penelitian itu ada pendekatan deduktif. Deduktif itu sudah ada kesimpulannya, teorinya sudah jelas, kita tinggal verifikasi, buktikan betul enggak. Nah, proses itu disebut penelitian dengan doktor atau S1 sarjana. Kerjaannya cuma itu kok, Pak. Melakukan sebuah verifikasi dalam penelitian, apakah teori ini benar, bisa dibuktikan atau tidak, sehingga disebut dengan, ini ngomong-ngomong hari ini banyak yang muda-muda di sini, tumben. Ini dari sekolah atau dari kampus? Oh, anak-anak tahfidz Quran. Tahfidz di sekolah apa? Di apa? Pesantren apa? Rumah Tahfidz Muslimah. Pimpinan siapa? Bunda Yunida. Bundanya mana? Ada? Enggak, saya mau mengucap terima kasih, jazakillah khairal jazak. Perhatikan. Saya ingin menjelaskan sedikit nanti tentang tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu ambil dari kata yang tadi, hifdzullah, jaga Allah. Satu aja ya, sedikit aja.
Jangan pernah menghafal Quran kecuali untuk menjaga Allah. Itu saja. Jaga Allah namanya dan seluruh nama Allah. Bahwa yang Rahman itu hanya Allah. Bahwa yang benar-benar hanya Allah, bahwa yang kudus itu satu-satunya hanya Allah, bahwa yang Al-Ahad As-Samad itu hanya Allah, bahwa yang Asy-Syakur As-Sabur itu hanya Allah, bahwa Ar-Razzaqul Fatahul Alim itu hanya Allah. Jaga kata-kata itu. Jaga kalimat itu pertama dengan otakmu, cognitive protection. Lindungi dengan otak dan pikiran kita. Dengan cara apa? Paham. Jangan pernah ada teori dan pemikiran yang keliru tentang Allah. Yang kedua, jaga secara afektif. Perasaan kalian jaga Allah tadi. Setiap disebut Allah, kita senantiasa bergetar. Dibacakan ayat-ayat Allah saat kalian menghafal, di antaranya semakin bertambah iman. Itu namanya affective protection, perlindungan yang bersifat perasaan kita, emosi kita selalu dengan Allah Azza wa Jal. Kalau cinta karena Allah, kalau benci karena Allah, itu namanya affective divine protection, yang bersifat perasaan dan keimanan kita diantaranya, atau hati kita tadi, zadathum imanan. Kalau kau baca Quran tidak bertambah iman, berarti ada sesuatu yang salah dalam pemahaman. Halo, lanjut. Iya, saya cek dulu lanjut atau enggak. Karena kalau hati enggak mau lanjut, susah kalau diterusin juga. Lanjut 6 insyaallah. Itu yang kedua. Kemudian hifdzillah yang ketiga apa? Tepat sekali dengan konsep tadi, hifdzullah. Ada anak-anak sedang tahfidzul Quran. Saya ajarkan pada anak-anak saya di pesantren Al-Qudwah sama begini. Yang ketiga, jaga dengan perilaku kamu. Halo? Jaga sekali lagi Al-Quran itu dengan tingkah laku, your behavior. Gimana caranya? Seluruh gerakan tubuh kita harus menggambarkan aturan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kalian hafal dalam Quran. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, mulut kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Otak kita mengatakan Bismi, dengan nama Allah. Bi itu apa? Bi itu artinya dengan. Bi itu kata orang-orang Arab dalam bahasa Arab menunjukkan bi sababiyah, ba sababiyah. Ba sababiyah itu artinya menunjukkan sebab. Disebabkan oleh nama Allah, saya bisa hadir ke tempat ini. Setuju? Disebabkan oleh kebesaran Allah, nama Allah itu ganti dengan Al-Asma'ul Husna. Di antara Asma'ul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu yang pertama kali Allah sebutkan. Ar-Rahmanur Rahim itu menunjukkan pertama, Ar-Rahman segala kasih Allah untuk seluruh manusia dan alam semesta, tidak terbatas mukmin. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman sudah dapat jatah dari rahmaniyatullah. Sedangkan yang beriman pada Allah tentu mendapatkan spesialisasi, mendapatkan kekhususan dari Allah, yaitu rahmaniyatullah, kerahiman Allah.
Jelas? Dari situ kemudian kita mengatakan saya bisa bicara itu hanya dengan rahmat Allah. Kalau Allah tidak merahmatiku, saya nggak bisa bicara seperti ini. Bapak Ibu sekalian hadir ke sini bismillah dengan rahmat Allah, karena ada kasih sayang Allah. Ibu pagi ini digerakkan hatinya oleh kasih sayang Allah. Ayo hadir, kata Allah, di tempat ini. Di aku ada di mana-mana, tapi aku beri lebih kepada mereka yang sedang berada dalam kajian tentang aku, kata Allah, tentang kitab suciku. Ayo hadir bersama. Saya datang di sini betul diundang oleh DKM, tapi hakikatnya Pak, saya diundang oleh Allah kembali ke Al-Muhajirin ini. Kalau Allah nggak ngundang saya, pastikan saya tidak bisa datang ke sini. Sudah sering saya diundang ke tempat-tempat yang lain. Saya sudah rencanakan, tapi ternyata nggak jadi. Jumat, bukan yang kemarin, yang lalu, Jumat lalu, saya sudah siap-siap pakai baju sudah rapi. Kemudian Jumatan, ternyata waktunya sudah, tanpa sadar saya sedang rapat, kesiangan. Kalau ngejar ke sana nggak kekejar. Akhirnya saya nggak jadi datang. Padahal saya sudah mandi, sudah siap untuk berangkat. Ketika Allah tidak mengizinkan kita, bismillah. Sederhana sekali. Seorang profesor doktor dalam bidang fisika dan matematika, menjadi muslim diantaranya dia sudah menemukan semua peristiwa dalam fisika. Fisika itu kan benda-benda mati, Bu. Halo? Meja ini benda mati, benda hidup. Lalu kenapa ada di sini? Ada yang menciptakan dan ada yang bawa ke sini. Itu yang selama ini dalam ilmu sekuler, ilmu yang memisahkan antara Tuhan dengan alam semesta ini, tidak ada hubungan antara Tuhan pencipta dengan alam. Mereka mengatakan alam tercipta dengan sendirinya. Fisika dia selama ini sampai jadi profesor tidak pernah percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tapi setelah dia mentok, berpikir kemana-mana, kenapa ada benda mati kok bisa bergerak? Kok benda mati bisa seperti ini? Pasti dong ada yang menggerakkan. Ini benda begitu canggihnya, mana mungkin bisa berdiri sendiri dan tercipta sendiri? Pasti dong ada yang menciptakan. Maka dia temukan dengan kata bismillah, dan dengan bismillah dia kemudian beriman di antaranya. Sampai hari ini dia kalau pidato ceramah kemana-mana, dia mengingatkan seluruh umat manusia, termasuk muslim yang suka mengundang beliau, Profesor Dr. Jeffrey Lang. Saya sering kali ulang-ulang peristiwa ini, silakan cari di YouTube. Jeffrey Lang tulisannya, pakai Y, Jeffrey Lang, Profesor Doktor. Sudah banyak pakai subtitle ya. Susah, banyak sekali sekarang. Itu dia menjadi muslim setelah membaca Quran pada akhirnya. Dia kutu buku. Satu saat mentok nggak ada lagi buku yang saya baca. Kemudian dia lihat di atas meja ada sebuah buku hadiah daripada mahasiswanya. Setelah dia lihat, ini buku apa? Kok ada Arabnya, kemudian ada terjemah bahasa Inggrisnya. Dia baca dari satu persatu. Dari mulai Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dia tidak ada satu buku ditulis oleh siapapun. Ini tanda berhenti ya. Atau kita abaikan aja. Abaikan dulu ya. Kata dia, tidak ada satupun penulis buku yang berani mengatakan, selalu dalam sebuah buku ada disclaimer. Disclaimer itu sebuah pembelaan. Kalau ada kesalahan di dalamnya, itu adalah kesalahan saya sebagai penulis. Baca dzalikal kitabu la raiba fi, sebuah kitab ini, kitab itu sama sekali tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia makin penasaran, ini buku apa? Belum apa-apa sudah men-challenge, nantangin. Ditantang siapapun yang membaca buku ini,
pastikan buku ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Mana ada? Dia seorang profesor doktor dalam bidang matematika saja, selalu teori matematika itu ada saja keraguan. Masa sih begini hasilnya? Sementara bagaimana kalau gini, gak bisa kejawab. Dia baca terus sampai terakhir. Dia pastikan gak ada yang bisa diragukan dari buku ini, kata dia. Benar semuanya. Halo? Udah hatam baca Qurannya belum? Sering ya? Terjemahannya udah hatam belum? Belum. Tafsirnya udah hatam belum? Bo ngaku udah hatam belum? Belum. Ya, mulai hari ini biasakan baca Al-Quran, terjemahnya baca. Bila perlu, bukan bila perlu, usahakan dampingi dengan yang namanya tafsir, antara lain tafsir Ibnu Katsir, terus tafsir fi Dhilalil Quran. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu dengan riwayat dari Rasulullah SAW, dari para sahabat Nabi, kemudian dari para mufassir, dan terus berriwayatnya lebih kuat. Sedangkan fi Dhilalil Quran itu tafsir bidirayah, lebih kuat wawasan, pengetahuan dan pemahamannya yang dikembangkan secara kontemporer sesuai dengan zaman yang sedang kita alami. Itulah hebatnya Quran. Sudah 1450 tahun lebih Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan walaupun satu huruf atau satu harakat, tapi isinya selalu aktual, selalu cocok dengan zaman manapun juga. Nah, halo, para hafidhat yang sedang menghafal Quran, sudah sampai ke situ belum? Sudah sampai ke situ belum? Fahami isinya, itu paling penting. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang saya jabarkan ini adalah dengan satu metode. Apa metodenya? Tadabbur. Insya Allah bulan depan kalau diundang lagi ke sini, kita mulai tadi ba'da subuh, insya Allah sampai jam 8 sampai jam 10 bila perlu, kita akan training tadabbur Quran. Mau? Mau? Yang mau aja, yang nggak mau mah nggak usah. Ya enggak. 5 orang boleh, 10 orang boleh. Sampai Bapak nanti bisa tadabbur di rumah. Caranya gimana? Ya udah ntar bulan depan kalau saya punya umur, kalau masih punya umur. Kalau gitu Ustaz jangan minggu depan dong, bulan depan. Minggu depan aja gimana? Boleh. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lebih cepat, lebih bagus supaya kita bisa sama-sama tadabbur, langsung coaching. Ya, alatnya apa? Cuman satu, bawa handphone aja atau bawa laptop yang lebih leluasa. Bawa handphone, bawa laptop, Bu. Ya, nanti saya tunjukkan caranya gimana. Kayak tadi, hubungannya dengan ismun apa? Hubungannya dengan Ar-Rahman, Allah dulu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab itulah isi otak kita yang paling penting, Bu. Anak kita diajari kata demi kata, makan, minum, mama, papa. Kata demi kata kita hafal sejak kecil. Di usia seperti ini sudah ribuan kata. Pertanyaan saya, kalau kata-kata itu tidak dihubungkan satu sama lain, membentuk sebuah pemahaman atau tidak? Tidak. Ia makan, terus ibu mengajari saya makan yang baik agar saya sehat. Jadi kalimat, Bu, bisa difahami? Coba. Saya acak. Sehat, ibu, makan, dapur. Halo? Bisa?
Cuman kotak-kotak aja. Kayak ibu datang ke toko bangunan, di situ ada keramik, di situ ada semen, di situ ada pasir, di situ ada split. Pak, jadi bangunan enggak? Nggak jadi bangunan. Kerja kita merangkai semua benda itu menjadi sebuah bangunan, namanya masjid. Kerja kita merangkai sebuah kata menjadi sebuah pemikiran. Itu yang kami kenalkan dalam tadabbur dengan istilah fiqhul munasabah atau fiqhul rabti. Fikih mengkorelasikan. Ada nggak hubungan dapur dengan makanan? Bu? Ada? Gimana menghubungannya? Kami masak makanan di dapur. Kan begitu. Nah itulah, ada dapur itu yang disebut dalam penelitian seringkali disebut variabel. Ada yang namanya makanan, itu variabel. Apa? Ibu, variabel. Memasak, variabel. Digabungkan keempat variabel jadi sebuah teori dan pemikiran. Jadi sebuah konsep, namanya konsep memasak. Ibu masak makanan di dapur. Halo? Jadi kalau hafal satu kata demi kata, fahami kata demi kata, baru nyambung. B itu kenapa? B yang pertama kali lagi kalau kita pikirkan. Apa coba di antara Bapak Ibu sekalian ada yang punya pemahaman? Kenapa yang pertama kali Quran itu ditulis huruf pertama adalah B? Halo? Apa coba? Kira-kira aja deh. Wajib. Apa? B. Kenapa B? Bukan A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, bukan Ja. Tapi B, Ba, B, namanya sebab. Ba-nya ba sababiyah, kata orang Arab tadi. Bab, ba yang menunjukkan makna sebab. Kenapa? Halo? Hidup ini ditentukan oleh sebab. Yang maha menentukan adalah Allah. Ismun adalah cara. Ini apa? Sekalian promosi. Ini air minum para ulama yang bergabung di BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Salah satu pembinanya Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidhuddin. Mereka bikin yang seperti ini untuk apa? Untuk konsumsi para umat Islam, didoakan oleh mereka, maka disebut air doa. Maaf ya TikTok, bukan ini ya, bukan promosi. Informasi ya. Ustaz dari mana belinya? Hubungi aja sama dia. Ini bukan jualan. Saya ingin sosialisasikan, yuk mulai umat Islam ini biasakan dahulukan produk kita. Kalau bukan kita, siapa yang bisa membesarkan? Mahal dikit nggak apa-apa. Karena di sini sudah terkandung, begitu Bapak Ibu sekalian beli ini, otomatis dia sedekah di dalam. Oke, kembali ke bab tadi. Bi dengan air. Air ini siapa yang ciptakan? Halo? Dengan air Allah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Air. Siapa yang menamakan ini air? Jadi nama itu bentuk sederhana, paling sederhana dari suatu fakta. Ini faktanya apa? Bu, faktanya apa? Air.
Kalau pakai ilmu pengetahuan apalagi dari sisi kimia, maka panjang ceritanya. Dengan persatuan antara H dengan O, H-nya 2, O-nya 1, yang namanya air. Panjang nggak tuh, Bu? Pastikan seluruh benda, seluruh ciptaan Allah punya nama. Namanya Amang. Betul? Namanya siapa? Hah? Pak Nanto. Bapak sebelahnya Pak Gani. Semua benda ini namanya apa yang digelar? Ini yang namanya apa? Ini yang saya pakai di dalamnya. Semuanya punya nama. Dan nama itu merupakan bentuk penyederhanaan. Jadi sederhana, kita mau ngomong apapun cukup dengan tahu namanya apa, maka kita sampai kepada faktanya apa. Mau beli apa? Mau beli mic. Digunakan untuk bicara dari jarak jauh. Oh benar. Tapi bisa dibawa-bawa. Kok bisa dibawa-bawa? Mbak mau beli mic atau mau beli handphone? Oh itu namanya handphone ya? Salah nama, salah fakta. Setuju? Salah nama, salah fakta. Mau ketemu dengan Pak Abdul Aziz. Ternyata orangnya bukan itu. Mau ketemu dengan Ustadz Amang, datangnya ke Muhajirin, ketemunya dengan Pak Haji Nanto. Bapak Ustadz Amang? Enggak, saya Nanto. Oh, Ustadz Amang di mana? Salah nama, salah fakta, maka akan salah dalam menentukan sikap kita. Hari ini banyak orang bermain-main dengan nama. Bahkan nama itu diputar balikan, difitnah menjadi besar. Halo? Lihat, perhatikan. Al-Quran, sekali lagi anak-anakku sekalian, tidak hanya mengajarkan kata-kata. Quran mengajarkan suatu konsep fakta nyata. Dan tidak ada fakta terbesar, terhebat, teragung selain Allah. Bahagialah Bapak Ibu sekalian, kita dikenalkan dengan yang namanya Allah. Bu, Pak, kalau Bapak dan Ibu sekalian dikenalkan dengan pencipta dan pembuat handphone ini ada Oppo. Oppo siapa yang buat? Si A. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan ketemu dengan pencipta dan pembuat Oppo di dunia. Senang nggak anak-anakku sekalian ketemu, kemudian kenalan, bahkan bisa berkomunikasi dengan seorang pencipta Oppo? Senang. Suka pakai Facebook, suka pakai TikTok. Besok kita akan mengundang seorang perancang dan pembuat TikTok. Halo, suka main TikTok? Oke, kalau kamu dihadiri bertemu dengan si pembuat TikTok, mau? Suka? Lihat. Ketika ada sebuah ciptaan yang begitu hebat, kita sangat-sangat sering kali menggunakan ciptaan itu, buatan itu. Terus kita mau dikenalkan dengan yang bikin benda itu. Betapa ada sesuatu kehormatan buat kita. Bagaimana mungkin kita tidak terhormat menjadi, bukan hanya kenal, tapi Allah mengakui kita sebagai hamba. Kata Allah, kalian hamba. Bukan hanya sekedar pencipta TikTok. Dia maha menciptakan seluruh sistem alam semesta.
TikTok dan seluruh yang ada dan kita gunakan yang disebut dengan laptop dan handphone, ada yang disebut algoritma. Siapa yang menciptakan algoritma? Al-Khawarizmi hanya menemukan rumusan itu, tapi yang menciptakan algoritma, kalau ibu selalu berpikir baik, maka ibu pasti akan algoritmanya ditemukan dengan kebaikan. Tapi kalau buruk, maka pasti ibu akan dipertemukan dengan berbagai macam keburukan demi keburukan. Itu namanya algoritma. Halo? Suatu saat pahamkah katanya ada orang ngomong, Pak Kiai, pahamkah, kok saya di Mekah menemukan berbagai macam kejahatan, bahkan kemaksiatan, tempat-tempat dan lain sebagainya yang biasa digunakan, karaoke dan lain sebagainya, banyak ternyata di Mekah. Jawaban pahamkah apa? Kalau benar cerita ini, mohon maaf kalau salah, nanti semoga Allah memaafkan saya dan juga pahamkah. Jawaban beliau apa? Saya ke Amerika, ke New York, saya nggak pernah temukan tuh yang namanya tempat-tempat kejahatan, tempat-tempat maksiat segala macam. Saya nggak pernah temukan itu. Kata sang pemuda itu, kok bisa sih? Di sana justru gudangnya. Enggak, saya tidak temukan itu. Kenapa? Tadi orang tergantung cara berpikir mana yang dicari oleh dia. Kalau dia datang ke Mekah pengen mencari tempat karaoke dan berbagai tempat maksiat, ketemu enggak? Yang Allah temukan itu buat dia. Saya sepanjang keliling dunia ke Eropa, ke Amerika, sama dengan kata faham Pak. Saya nggak pernah tuh menemukan di depan saya ada orang berzina dan lain sebagainya. Bahwa ada yang namanya pakaiannya kayak begitu udah common sense biasa. Tapi namanya kemaksiatan, perzinahan di tengah jalan segala macam, kata orang, tontonan-tontonan segala macam, kata orang, saya nggak pernah ketemu tuh, karena saya tidak pernah mencari yang seperti itu. Itulah kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya mau nyari apa ke sana. Kalau ke Mekah mau nyari ridha Allah, pasti ketemu ridha Allah. Tapi kalau ke Amerika nyari ridha Allah, juga akan ketemu ridha Allah. Maka dipertemukan selalu ke Islamic Center. Saya selalu ke mana-mana pun, ke Eropa, ke Inggris, ke Jerman, saya selalu dipertemukan dengan tempat-tempat yang baik, yaitu kampus-kampus yang saya kunjungi. Ketemu di Islamic Center, kampus ini, kampus itu, segala macam. Tergantung niat kita mau cari baik atau mau cari jahat. Itu namanya algoritma. Lihat Bu, handphone. Kalau handphone dibuka pertama kali ibu menonton suatu keburukan, misalkan tentang berselingkuh, maka terus akan masuk kata algoritma, kata handphone, ini orang sukanya menyaksikan masalah perselingkuhan, maka terus muncul video-video tentang perselingkuhan. Betul? Halo? Betul atau tidak? Alhamdulillah, pengalaman semuanya. Tapi kalau yang saya cari adalah salawat Nabi, selalu terus saya terus diberondong dengan salawat Nabi. Muncul lagi, scroll salawat Nabi berikutnya, scroll salawat Nabi lagi. Silakan. Algoritma. Makanya kata Allah, in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik dan cari kebaikan, maka kebaikan buat dirimu. Wa in asatum falaha, kalau yang dicari adalah selalu keburukan, maka dia akan diberikan keburukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi jaga hati untuk selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Bismillah. Sehingga dari situ Fananto saya punya kesimpulan, naam ya Allah, saya baru hari ini sadar. Bukan baru terjadi, bukan. Ini sudah terjadi sepanjang hidup saya, tapi saya baru nyadar betul ya Allah, tak satu pun peristiwa yang terjadi kecuali pasti berhubungan dengan Engkau ya Allah. Hubungan dua.
Satu, aku taat ngikut aturan seperti yang Allah atur. Maksiat tidak mau diatur oleh Allah. Cuman halo. Kalau ikut aturan Allah, lihat pagi hari, semuanya tertib. Matahari terbit jam sekian, menit kesekian, yang disebut syuruk terus tertib semuanya kalau ikut aturan Allah. Nah, aturan Allah itu semuanya ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya pada akhirnya menulis sebuah buku, judulnya Konstitusi. Al-Quran sebagai konstitusi, Al-Quran sebagai the living constitution, aturan dan perundang-undangan hidup saya yang tidak perlu ada perubahan dan selalu bisa menjawab segala kebutuhan hidup saya. Sudah sampai di situ, Pak? Halo? Menyikapi Quran itu, kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Salah satunya melalui tadabbur itu. Alhamdulillah, saya punya majelis tadabbur. Saya kira sudah pernah saya kenalkan di sini dulu. Sudah berapa tahun nggak ke sini? 4 tahun? Oh, berarti belum dong waktu itu. Karena saya sedang menggarap tadabbur itu 3 tahun. Sekarang tahun keempat, baru 3 tahun. Dari 1 Muharram, ya. 1 Muharram 400 berapa jam? 42 ya? Ya, sekitar itulah. Jadi sekarang usianya sudah 3 tahun, masuk tahun keempat. Kira-kira 3 tahun setengah sudah berjalan. Matrik itu Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran. Untuk apa majelis itu? Artinya duduk kayak begini, tapi bukan hanya duduk dalam pengertian fisik, dudukkan pikiran kita, dudukkan hati kita yang tadinya gelisah, goncang terus, dudukkan, ditenangkan di majelis ini, kemudian dudukkan seluruh tubuh kita, fisik kita tadi. Duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, untuk ngapain dan untuk apa kita duduk? Untuk tadabbur. Kenapa tadabbur? Itu aktivitas terbaik. Ya, dalam hal apa? Dalam hal memahami. Wakil Allah di muka bumi ada yang namanya manusia khulafa seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wakil Allah di muka bumi itu, yaitu kitab sucinya Al-Quran. Kalau mau kenal Allah, baca Quran, pahami dengan baik. Kalau pengen tahu maunya Allah terhadap kita dan alam semesta, baca Quran. Bapak nggak pernah tahu kan? Saya sampai hari ini nggak tahu maunya Prabowo itu apa sebagai presiden. Saya cuman baca aja. Saya tonton, oh ternyata bagus, luar biasa. Inginnya dia. Terus kenapa dia kemarin pengen menang dengan cara itu? Sebab katanya ada orang mengatakan memang hanya dengan cara itu dia bisa menang. Kalau nggak dengan cara itu susah. Ba'dallah ya. Karena kondisi negara yang memang belum cukup cerdas dalam berdemokrasi, hanya dengan cara itu kita atau dia menang. Dia terpaksa ngikut cara itu. Yang penting aku menang. Setelah menang, aku akan bawa Indonesia kepada sebuah perubahan yang signifikan. Baru beberapa minggu ini saya melihat ada hal yang signifikan. Penangkapan koruptor dan lain sebagainya itu luar biasa. Bahwa ada yang salah itu urusan pengadilan nanti. Halo? Saya nggak tahu maunya dia, tapi Bapak dijamin akan mengetahui dengan pasti maunya Allah. Allah yang menciptakan alam semesta itu, apa sih maunya Allah menciptakan kami? Cukup dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata kita ini hidup nggak pakai kemauan Allah, maunya kemauan kita sendiri. Betul nggak? Salah nggak akhirnya? Sesat nggak akhirnya? Tersesat. Maaf, yang bikin maunya nggak? Hah? Ada maunya nggak? Kemauannya ada di mana? Baca aja aturannya.
Kata si buat handphone, aturan saya begini, maunya aku bikin handphone tuh pertama ini. Ikuti. Beli handphone mahal sampai 25 juta, ditaruh di dalam kulkas. Atau dipajang. Buat itu buat pajangan walaupun mahal 25 juta. Ibu mau? Ibu beli emas harganya 25 juta, tapi dipajang. Halo? Beli emas 25 juta, bentuknya gelang tapi dipajang. Emang toko? Saya beli itu buat dipakai. Yang bikin gelang itu saya tidak bikin gelang kecuali untuk dipakai. Kalau bukan untuk dipakai tetap saja dibuat namanya balok. Balok emas itu silahkan simpan di bawah tempat tidur atau dimanapun silahkan. Tapi kalau bentuknya sudah gelang, sudah ini bu, kalung, kalau buat nyimpen jangan bentuknya kayak begitu. Yang disimpan itu bentuknya memang bukan untuk dipakai alias simpanan. Jadi balok taruh 1 kilogram. Kalau sudah jadi gelang pakai. Kalau sudah jadi kalung bu, pakai. Kalau nggak punya minta sama suami. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Kata suami ntar aja ya di sorga. Itu mah nggak usah dicari. Insya Allah kita dapat semua. Kan bukan dari ayah, itu mah di sorga nanti. Selama tidak menyusahkan suami boleh-boleh aja. Kalau namanya minta, dikasih syukur, nggak dikasih kan jangan ngotot, namanya juga minta. Ya bu, itu saja. Jam 6 kurang 10 menit saya akan cukup. Kalau ada hal yang kurang jelas, yang perlu diverifikasi atau yang perlu ditanyakan, mangga silahkan. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan majelis ini sekali lagi majelis tadabbur Al-Quran. Ya, nanti sambil jalan kita akan jelasin kenapa Quran. Ditadaburkan itu memang Quran saja dan sunnah Rasulnya, atau mentadaburkan wahyu Allah. Wahyu Allah itu ada Quran, ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadaburkan. Apa arti tadabur? Nanti babnya insya Allah. Apa sih tadabur itu Ustaz? Tadabur dari tadi. Apa itu tadabur? Dari akar kata apa? Maksudnya apa? Caranya gimana? Insya Allah nanti pada pelitihan yang akan datang. Saya tinggal nunggu aja, ya. Kalau mau direalisasikan syukur, enggak juga enggak apa-apa kok. Saya sudah ngajak, ya. Yang penting sebelum wafat kita sudah bisa tadabbur. Terutama yang sepuh-sepuh ini nggak tahu berapa menit lagi, nggak tahu berapa jam atau hari lagi pak ya. Ya, yang penting niat dulu. Insya Allah aku ikut. Kalaupun nggak kesampaian, mudah-mudahan pahalanya udah dapat. Amin bu. Sudah berapa tahun umur? Di atas 60 ya bu ya? Bu, pak, yang masih atau di atas 60, mungkin nggak kita menghafal Quran? Masih mungkin? Masih mungkin? Mau juz atau juz 30? Nah, kalau juz 30 sih nggak perlu setahun. Insya Allah umur kita kalau 63 tahun ya 3 tahun saya hafal juz amma. Nggak apa-apa. Tapi niatnya tetap 30 juz. Saya juga niat 30 juz, belum kesampaian terus. Ya terus saja berjuang. Namanya juga naik gunung, terus saja jalan, jangan mundur. Nah, rata-rata 30 juz kan? Nah, ibu juz mulai dari juz 30, tapi niat mah ya Allah saya ingin 30 juz. Kalau ibu sedang berjalan menuju 30 juz ini, Al-Fatihah baru bisa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru masuk kepada An-Naba, belum nyampe 1 juz pun udah diwafatkan. Asal niatnya tulus, pahalanya dapat 30 juz. Bu, mana ayatnya Ustaz? Surah An-Nisa ayat 100. Wa
yakhruj min baitihi muhajiran, ini buat jamaah muhajirin. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah, ingin meninggalkan kebiasaan buruk, tiap hari ngelamun, sekarang saya baca Quran. Hijrah bukan? Dan niat di situ ibu untuk hafal 30 juz. Tapi belum nyampe ke situ, thumma yudrikul maut, terus kematian menjemputnya, Bu. Faqad waqa Allah, maka pahala 30 juz pun Allah sudah siapkan nanti di hari kiamat. Masih ada 2 menit ya. Nabi Sulaiman saat minta kerajaan, yang pertama kali dia minta ampunan. Rabbik filli wahabli mulkan. Makanya saya pun mengikuti beliau sebelum mengaji, sebelum mendapatkan ilmu, saya minta ampunan Allah dulu. Kalau Allah sudah ampuni kita, bersih pikiran kita, ilmunya enak masuk. Mudah-mudahan ilmunya pun menjadi ampunan Allah, atau bentuk ampunan Allah itu adalah dengan ilmu. Dengan cara apa? Perhatikan surah Al-Fatihah. Sudah bisa baca Al-Fatihah? Jadikan Al-Fatihah itu doa. Pertama, apa arti Al-Fatihah, Bu? Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Jadi dengan membaca Al-Fatihah, minta ke Allah dibukakan. 1, ya Allah bukakan pintu rahmatmu seluas-luasnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kedua, bukakan pintu syukur padamu. Itu yang paling penting. Sikap terbaik terhadap seluruh nikmat Allah adalah syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, syukur yang penuh dengan rahmatmu ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Minta dibukakan yang keempat, bukakan pintu balasan yang terbaik terutama nanti di hari kiamat. Maliki, sebab dia adalah raja dan balasan, bahkan balasan di dunia. Yang kelima. Yang keenam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta ke Allah, ya Allah bukakan pintu ibadah padamu yang terbaik. Semua gerak hamba jadikan ibadah padamu. Jadikan pintu sujud hamba padamu ya Allah. Lihat surat Al-Fatihah. Untuk itu saya tidak punya kemampuan, bantu ya Allah. Bukakan pada hamba pintu pertolonganmu seluas-luasnya. Bantu hamba untuk zikir, syukur dan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Berikutnya, pintu hidayah. Iftah lana abwabal hidayah. Ya Allah bukakan pintu hidayahmu pada kami ya Allah. Jangan sekedar kami mengaji tanpa hidayahmu ya Allah. Berikutnya, pintu istiqamah. Itu yang terpenting. Ya Allah istiqamah kami dalam setiap pintu-pintu kebaikan tadi. Dan yang terakhir, jaga kami jangan termasuk orang-orang yang tersesat setelah kau berikan petunjuk ini. Itulah pintu demi pintu yang kita minta dengan Al-Fatihah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Yuk kita baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyat. Dengan niat yang tadi itu ya Allah, minta dibukakan seluruh pintu rahmatmu. Wa ala kulli, setiap kebaikan di balik seluruh rahmatmu itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين يا رب. Terima permohonan kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.